Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadiran Ilahi Robbi karena di siang yang penuh berkah ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2013, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pembukaan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Sasongko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, sesuai catatan di Sekretariat DPRD, dari 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar akhir ada 30 orang. Dengan demikian telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Malang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni tahun 2013 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Malang, Saudara Wakil Bupati Malang, Saudara para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang,
Saudara Sekretaris Daerah, staf wali bupati, asisten sekda, dan para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, Saudara Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Malang atau yang mewakili, Saudara Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali acara rapat paripurna pada siang hari ini, tidak berlebihan kiranya apabila kita sejenak menundukkan kepala, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan ucapan rasa syukur tadi, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin atas kehadirannya dalam rapat paripurna DPRD pada pagi hari ini. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam Badan Musyawarah pada tanggal 3 Juni tahun 2013, agenda rapat paripurna pada siang hari ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012. Pemandangan umum ini dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Hanura Gerakan Nasional terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 yang sesuai kesepakatan disampaikan secara bersama. Untuk memberikan waktu kepada juru bicara yang telah ditunjuk untuk menyampaikan pemandangan umum bersama dari fraksi-fraksi DPRD. Silakan. Pemandangan umum bersama fraksi Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, pemandangan umum bersama fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Hanura Gerakan Nasional terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Malang, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Malang, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang yang mewakili, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Malang, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten, dan para pejabat pemerintah Kabupaten Malang, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, serta rekan-rekan wartawan dan hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang, kami selaku jurubicara mengajak kita semua mengucap puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan hidayahnya semata pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti dan melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban Bupati tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2012 yang telah disampaikan pada rapat paripurna pada tanggal 20 Juni 2013 yang lalu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi,
sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia, penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban konstitusional sesuai dengan amanat pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai dengan amanat peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Maka susunan materi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Malang meliputi 4 hal yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan arus kas, dan 4. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, perlu dipahami bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah, dan perlu juga harus dipahami bersama ketentuan perundang-undangan tersebut di atas memberi amanat kepada Bupati untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap laporan tersebut. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat saudara pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada kami dalam menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati. Dalam menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Malang tahun anggaran 2012. Setelah mengikuti dan mencermati nota dan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 yang terdiri atas 1. Realisasi pendapatan sebesar 2.283.403.705.873 rupiah 50 sen. 2. Realisasi belanja sebesar 2.221.705.580 rupiah 75 sen dengan defisit 122.100.587.988 rupiah 55 sen. 3. Penerimaan sebesar 165.475.673.483 rupiah 43 sen. 4. Pengeluaran sebesar 39.180.340.000 rupiah. 5. Pembiayaan itu sebesar 127.255.333.483 rupiah 43 sen. 6. Sisa lebih pembiayaan anggaran Kosimpa sebesar 123.931.933.776 rupiah 23 sen. Rapat paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati, terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2012 di atas, kami fraksi-fraksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1.
realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2012 mengalami pelambauan sebesar 1,35% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 2.888.826.426.055 rupiah 64 sen. Dengan realisasi sebesar 2.211.403.705.873 rupiah 55 sen, yang berarti ada kenaikan sebesar 29.269.817.91 sen. Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja besar eksekutif dengan harapan agar senantiasa terus ditingkatkan. Namun kami juga meminta kepada eksekutif agar tetap memperhatikan beberapa kelemahan yang menyangkut beberapa sumber pendapatan yang tidak memenuhi target. Antara lain, A. Pendapatan retribusi dari target 50 miliar 433.899.316 rupiah terrealisasi sebesar 42 miliar 775.834.434 rupiah 95 sen, sehingga terdapat kekurangan sebesar 7.064.064.881 rupiah 5 sen. B. Pendapatan hasil pengelolaan anggaran yang dipisahkan dari target 10 miliar 597.611 rupiah 63 sen terrealisasi sebesar 10.508.131.832 rupiah 54 sen, sehingga terdapat kekurangan sebesar 52.465.779 rupiah 9 sen. Dengan demikian, fraksi kami tetap berharap ditingkatkan upaya pemenuhan pendapatan, terutama target pendapatan asli daerah. Meskipun kami menyadari dan memaklumi bahwa pertumbuhan perekonomian daerah dipengaruhi banyak faktor, namun menurut pengamatan kami, upaya intensifikasi yang dilakukan oleh satuan kerja penghasil desa masih bisa dioptimalkan lagi. Oleh karena itu, kami minta agar pemerintah terus menginventarisir objek pendapatan sehingga potensi yang ada dapat tergali lebih maksimal, dan diharapkan para dinas atas KPD penghasil untuk lebih bersinergi terhadap peningkatan PAD. Di sisi lain, fraksi-fraksi memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang sebesar 7,44% atau di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya 7,27%. 2. Pada pendapatan dan retribusi parkir di pasar-pasar daerah, fraksi mengharap pemungutan tersebut mendapat kepastian hukum berdasarkan ketentuan atau peraturan daerah retribusi parkir. Hal tersebut di lapangan masih terjadi perbedaan persepsi tentang siapa yang mempunyai kewenangan, apakah dinas perhubungan atau dinas pasar. Untuk itu mohon perhatian dan penjelasan bahwa agar potensi pendapatan dari retribusi parkir dapat tercapai secara maksimal. 3. Pendapatan bidang pariwisata khususnya di UPTD World Waterpark tidak bisa optimal. Pengelola UPTD World Waterpark merasa kesulitan dalam memenuhi target PAD sebesar 4 miliar. Untuk itu mohon target PAD pada tahun 2013 diturunkan menjadi 2,5 miliar. Hal ini dikarenakan minimnya biaya operasional sehingga tidak semua wahana difungsikan dan kendala akibat terjadinya banjir. Demikian juga dengan objek wisata yang lain juga harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Malang, karena masih banyak potensi objek wisata pariwisata yang belum terkelola dengan baik dan perlu kerjasama lintas vertikal. 4. Terkait proses pengembangan dan pembangunan pasar tumpang, fraksi menilai perlu percepatan dalam rangka relokasi pedagang sehingga pendapatan daerah dari sisi pendapatan pasar akan lebih optimal. 5.
pada sisi belanja dan target belanja yang dianggarkan sebesar Rp2.343.893.699,30 terrealisasi sebesar Rp2.787.580,75 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp122.187.988,55. Fraksi-fraksi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas upaya efektivitas dan efisiensi anggaran belanja tersebut. Di sisi lain, fraksi-fraksi juga bisa memahami peningkatan anggaran belanja mengingat kebutuhan jalannya pemerintahan dalam memberikan pelayanan masyarakat. 6. Sementara itu, untuk anggaran kecamatan yang dianggarkan keseluruhan rata-rata 100%. Fraksi-fraksi mengharapkan anggaran tersebut benar-benar termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan membuat program-program kerja kecamatan yang jelas sehingga program anggaran yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan program kerjanya. 7. Pemerintah Kabupaten Malang dalam program pengurangan angka kemiskinan sudah tersedia anggaran, namun belum bisa berhasil menekan angka kemiskinan. Fraksi kami menilai masih belum terintegrasi dan tidak didesain serius langkah-langkah solusinya agar output program bisa terukur dan pembuatan program mengurangi angka kemiskinan. SKPD lebih pada ekosektoral masing-masing dalam pembuatan program. 8. Fraksi di DPRD meminta pemerintah Kabupaten Malang serius dalam inventarisasi aset daerah guna menyelamatkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Banyak aset daerah yang belum jelas sertifikatnya. Contohnya, lahan-lahan yang di atasnya didirikan sarana pendidikan. 9. Demikian pula terhadap aset pemerintah Kabupaten Malang berupa penyertaan modal pada PT Kiumas yang kondisinya pada saat ini tidak berproduksi, diharapkan segera ada kejelasan baik status maupun nilainya sehingga tidak membebani penganggaran pada setiap tahunnya. 10. Dalam program kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu meningkatkan kebutuhan pasaran dan sarana di balai penduduk yang tersebar di 33 kecamatan. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Apalagi dengan ditunjuknya Kabupaten Malang sebagai tuan rumah Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-14. 11. Program pembinaan usaha mikro menengah. Ulangi, program pembinaan usaha mikro kecil menengah atau PMKM dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ekonomi lemah dan sedikit mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Diharapkan program ini berkelanjutan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Di samping hal tersebut juga diiringi dengan sertifikasi produk hasil pertanian. Untuk itu, mohon penjelasan sekaligus bimbingan aplikatif dalam program pembinaan UMKM ini yang menjadi unggulan. 12. Dalam prioritas pembangunan tahun 2012, prioritas kami menilai paling utama untuk ditangani karena di samping merupakan pelayanan dasar juga akan memberikan efek ganda terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi Kabupaten Malang ke depan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu perlu pembahasan yang lebih mendalam antara tim anggaran dan panitia anggaran mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja dalam rangka penganggaran yang efektif dan efisien. 13. Terkait dengan pembangunan jalan yang diharapkan akan memperlancar arus transportasi, khususnya pada akses menuju kawasan wisata maupun yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat dengan adanya akses jalan tersebut, maka kesempatan ini kami mengusulkan agar dianggarkan pembangunan jalan menuju Pantai Balikpapan yang juga merupakan primadona dalam menggali PAD dari sektor pariwisata. 14. Fraksi melihat bahwa banyak kejadian-kejadian tak terduga yang menimpa masyarakat Kabupaten Malang seperti bencana longsor
di Kecamatan Pujon. Gelombang laut tinggi yang menerjang kawasan sepanjang garis pantai di Purwodadi dan Wijarjo, Kecamatan Tirtoyojo, hingga Tambakrejo, Kecamatan Sumber Mandi Wetan. Puting beliung di Desa Sekapuro, Kecamatan Pakis, dan pemukiman warga di Desa Taci, Kecamatan Jagung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, hancur diterjang longsor menyusul hujan deras yang mengguyur serta bencana yang lainnya. Sangat disayangkan anggaran belanja tak terduga tak mampu dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang tak terduga tersebut. Artinya di satu sisi masih terdapat bencana di mana-mana dan mengakibatkan kerugian material dan imaterial bagi kehidupan warga masyarakat, namun pada sisi lain angka penyerapan anggaran pada belanja tak terduga belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Kondisi semacam ini ke depan agar tidak terjadi lagi, anggaran belanja tak terduga harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap persoalan atau masalah yang tak terduga. Belanja tak terduga adalah belanja yang setiap saat bisa digunakan dalam kondisi darurat atau tak terduga. 15. Meningkatnya realisasi penerimaan dan belanja realisasi belanja seolah-olah mencitrakan bahwa pemerintah Kabupaten Malang hemat dan selalu bekerja keras untuk memprioritaskan penerimaan. Pandangan seperti ini tidak selamanya tepat. Ketika penerimaan meningkat, tetapi tidak diikuti meningkatnya belanja, justru menggambarkan bahwa pemerintah terlalu berhati-hati dan tidak mampu merumuskan dengan baik urutan prioritas kegiatan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam misi Kabupaten Malang tahun 2010-2015 ini, terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing atau yang sering kita dengar dengan istilah mantap, serta slogan promosi daerah Kabupaten Malang sebagai bumi agro ekowisata yang terkemuka di Jawa Timur. 16. Fraksi DPRD menilai bahwa besarnya simpah ini setidaknya menunjukkan bahwa kualitas manajemen perencanaan program dan kegiatan beserta alokasi anggaran di SKPD masih kurang optimal. Banyaknya dana nganggur pada tahun 2012 ini sangat disayangkan karena banyak program yang membutuhkan anggaran terutama untuk kepentingan kebutuhan dasar, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan sebagainya. Di tengah kondisi kehidupan masyarakat miskin yang masih memprihatinkan dan membutuhkan, pada saat yang sama banyak dana nganggur tidak terpakai dalam APBD. Jika besarnya simpah tersebut karena benar-benar penghematan, maka perlu diapresiasi. Namun setelah mencermati dan menelusuri lebih lanjut, besarnya simpah ini lebih cenderung karena ketidakmampuan pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan perencanaan anggaran secara matang. Karena itu ke depan perlu adanya perbaikan dan penggunaan manajemen pengelolaan program anggaran yang lebih baik, matang, sebagaimana tertuang dalam misi mantap. 17. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 145 S/HP 18.Jatim/06/2013 telah ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 7 item. Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan juga ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan sebanyak 4 item. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mohon penjelasan satu persatu dan tindak lanjutnya. Hadirin rapat paripurna dan paripurna dewan sekalian yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2012. Namun sebelum menutup penyampaian pemandangan umum ini, kami atas nama fraksi-fraksi mengucapkan selamat atas diraihnya piala kedua kali ke-6 oleh Kabupaten Malang untuk bertanya. Mudah-mudahan keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, di samping tetap meningkatkan semangat membangun
demi mewujudkan masyarakat yang sama-sama kita harapkan, yaitu masyarakat yang mantap. Akhir kata, kami atas nama pribadi dan selalu berbicara fraksi-fraksi menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kesabaran. Hadirin sekalian, disertai permohonan maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat tutur kata, sikap, dan tingkah kami yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 25 Juni 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Dr. Andes Sugeng Pujanto ditandatangani dan cap stempel. Fraksi Partai Demokrat, Ketua Dr. Andairi Finawati ditandatangani dan cap stempel. Fraksi Partai Golongan Karya, Ketua Haji Ahmad Andi SHMH ditandatangani dan cap stempel. Fraksi Panggilan Bangsa, Ketua Haji Abdul Rahman ditandatangani dan cap stempel. Fraksi Hanura Gerakan Nasional, Ketua Adil Aziz SI ditandatangani dan cap stempel. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Haji Wihari Cahyono ditandatangani dan cap stempel. Juru bicara Sohibul Amin. Terima kasih. Ini tadi telah kita ikuti pemandangan bersama dari 6 fraksi-fraksi DPRD dalam menyikapi raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012. Kepada Saudara Sohibul Amin sebagai juru bicara fraksi-fraksi, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan pada tugas. Penyerahan dokumen dari Ketua DPRD kepada Bupati Malang. Begitu hadirin dimohon berdiri. Berkenan kembali ke tempat, hadirin disilakan duduk kembali. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin yang saya hormati, untuk rangkaian paripurna selanjutnya yaitu penyampaian jawaban Bupati terhadap Komandan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012. Pelaksanaannya akan dijadwalkan pada rapat musyawarah bulan Juli tahun 2013. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah agenda kita pada siang hari ini. Dan sebelum mengakhiri acara ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin sekalian dalam mengikuti rapat paripurna DPRD hingga selesai. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat paripurna pada hari ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mengakhiri acara pada siang hari ini menyanyikan lagu Bagi Bu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Padamu
Terima kasih. Wassalamualaikum